Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elsa Triningsih, Muhimmatul Faiza, dan Nelvi Yulianti ingin menyampaikan hasil kerja kami dalam tugas audit sistem informasi yang diberikan. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan secara singkat mengenai COVID 2019 Framework. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi semua. Chapter 1, Introduction, Enterprise Governance of Information and Technology (EGIT) sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang mengawasi proses, struktur, dan mekanisme hubungan organisasi untuk mendukung keselarasan bisnis atau TI dan penciptaan nilai bisnis dari investasi INT. Benefits of Information and Technology Governance. EGIT adalah kerangka kerja yang membantu perusahaan mencapai nilai dari transformasi digital dan mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan transformasi tersebut. COVID as an INT Governance Framework. Apa itu COVID dan apa yang bukan? COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan. COVID membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan menyediakan panduan untuk yang pertama yaitu tata kelola, memastikan kebutuhan pemangku kepentingan terpenuhi, arah ditetapkan, dan kinerja dipantau. Ini adalah tanggung jawab Dewan Direksi. Yang kedua yaitu manajemen, merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas INT. Ini adalah tanggung jawab manajemen eksekutif. COVID bukan deskripsi menyeluruh tentang lingkungan TI perusahaan, kerangka kerja untuk mengatur proses bisnis, atau kerangka kerja teknis untuk mengelola seluruh teknologi, melainkan mengidentifikasi komponen yang menentukan pengambilan keputusan terkait TI, prosesnya, dan pelakunya. Chapter 3, COVID Principles. Introduction COVID 2019 didasari dua prinsip. Yang pertama yaitu kebutuhan inti sistem tata kelola informasi dan teknologi perusahaan. Yang kedua yaitu kerangka kerja untuk tata kelola untuk membangun sistem tata kelola perusahaan. 6 prinsip untuk sistem tata kelola TI perusahaan EGIT adalah yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder dan menghasilkan nilai. Yang kedua yaitu komponen yang saling terkait. Yang ketiga dinamis dan beradaptasi. Yang keempat membedakan tata kelola dan manajemen. Yang kelima disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam mencakup seluruh perusahaan. 3 Principles for a Governance Framework. EGIT adalah sebuah kerangka kerja tata kelola harus 1. Didasarkan pada model konseptual, 2. Terbuka dan fleksibel, 3. Sejajar dengan standar, kerangka kerja, dan peraturan terkait yang relevan. Components of the governance system. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tata kelola dan manajemen, setiap perusahaan perlu memiliki sistem tata kelola yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu proses sebagai praktik dan aktivitas terorganisir untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu struktur organisasi sebagai entitas pengambil keputusan, kebijakan dan prosedur sebagai panduan praktis untuk manajemen, informasi sebagai data yang diperlukan untuk fungsi tata kelola, budaya dan perilaku sebagai faktor penting untuk keberhasilan, kemudian orang-orang, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk keputusan dan tindakan. Selanjutnya adalah layanan infrastruktur dan aplikasi digunakan sebagai teknologi yang mendukung sistem tata kelola. Jenis komponennya terdiri dari generik dan varian. Faktor-faktor desain. Yang pertama ada strategi perusahaan, tujuan perusahaan, profil risiko dan masalah INT, lanskap ancaman, persyaratan kepatuhan, peran TI, klasifikasi peran TI, model pengadaan TI, model implementasi TI, strategi adopsi teknologi, dan ukuran perusahaan. Goals cascade adalah aliran tujuan dari kebutuhan pemangku kepentingan ke strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Ini mencakup yang pertama ada tujuan pengelolaan, yaitu memprioritaskan tujuan pengelolaan berdasarkan prioritas tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada tujuan perusahaan, yakni menerjemahkan tujuan perusahaan menjadi prioritas untuk tujuan penyelarasan. Berikutnya adalah chapter 5 yang berisikan purpose, mencantum semua tujuan tata kelola dan pengelolaan masing-masing dengan pernyataan tujuannya. Pernyataan tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut tingkat detail berikutnya dari setiap tata kelola dan pengelolaan. Salah satu sasaran dan tujuan tata kelola dan manajemen ialah pada referensi IDM 04, yaitu pengoptimalan sumber daya yang terjamin dengan tujuan memastikan kebutuhan sumber daya perusahaan dipenuhi secara optimal, biaya IT dioptimalkan, dan terdapat peningkatan kemungkinan realisasi manfaat dan kesiapan untuk perubahan di masa depan. Berikutnya adalah chapter 6 yang berisikan definition. Manajemen kinerja adalah aspek penting dalam tata kelola perusahaan, mengevaluasi efektivitas operasional dan perbaikan yang diperlukan. COVID menggunakan manajemen kinerja COVID untuk ini, termasuk evaluasi tingkat kemampuan dan kematangan perusahaan. Lalu ada COVID Performance Management Principle. COVID 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip kesederhanaan, konsistensi dan dukungan, keandalan dan relevansi, fleksibilitas dan dukungan untuk berbagai penilaian. Chapter 7
yang berisikan Impact of Design Factor. Bagian ini menjelaskan dampak potensial faktor desain pada sistem tata kelola teknologi informasi perusahaan dan alur kerja rancangan sistem yang disesuaikan. Terdapat 3 jenis dampak yang diidentifikasi. Yang pertama adalah prioritas dan pemilihan objektif manajemen, yaitu faktor desain yang dapat menetapkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi untuk tujuan yang dianggap lebih penting. Lalu terdapat variasi komponen, yaitu faktor desain yang mempengaruhi pentingnya komponen-komponen tertentu atau memerlukan variasi spesifik dalam komponen. Lalu terdapat kebutuhan untuk area fokus khusus, yaitu faktor desain seperti landscape ancaman, risiko khusus, dan metode pengembangan target yang mempengaruhi variasi konten model COBIT inti untuk menyesuaikan dengan konteks spesifik. Lalu terdapat step and step in the design process, yaitu proses desain yang melibatkan langkah-langkah untuk menghasilkan rekomendasi prioritas tujuan tata kelola, komponen sistem tata kelola, atau tingkat kemampuan target. Panduan bertentangan dimasukkan dalam kanvas desain dan konflik selesaikan pada tahap akhir, yang mana hal ini memungkinkan pembuatan sistem tata kelola yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya itu chapter 8 menetapkan tata kelola TI perusahaan. Adapun tujuan panduan implementasi COBIT 2019 menekankan pentingnya integrasi tata kelola E&T ke dalam tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Manajemen eksekutif harus mensponsori program ini, menetapkan tujuan dan memfasilitasi partisipasi aktif pemangku kepentingan bisnis dan TI ke dalam keputusan dan kegiatan tata kelola. Selanjutnya itu pendekatan implementasi COBIT. Terdapat 7 fase yang terdiri dari pendekatan implementasi COBIT. Fase pertama yaitu mengidentifikasi pendorong perubahan. Fase kedua menyelaraskan tujuan identity dengan strategi dan risiko perusahaan. Fase ketiga menetapkan target dan identifikasi kesenjangan untuk solusi potensial. Fase keempat merencanakan solusi yang layak dan praktis. Fase kelima mengimplementasikan solusi yang diusulkan dan menetapkan langkah-langkah pemantauan. Fase keenam pemantauan pencapaian perbaikan. Dan fase yang terakhir yaitu meninjau keberhasilan inisiatif secara keseluruhan. Selanjutnya itu chapter 9 yang merupakan contoh studi kasus. Adapun contoh studi kasus yaitu Akumai Corporation yang merupakan perusahaan multinasional yang ingin memastikan ekspansi dan adopsi teknologi informasi yang cepat dan canggih memberikan nilai yang diharapkan dan juga mampu mengelola risiko yang baru muncul. Adapun tantangan bisnis ini antara lain seperti upaya jaminan TI yang rumit, entitas tersebar geografis, budaya, dan bahasa beragam, juga model kontrol bisnis yang terdesentralisasi. Dalam hal ini, kita perlu menganalisis kesenjangan dan tujuan. Adapun kesenjangan terjadi ialah belum adanya kerangka kerja IT dan standar IT yang menyeluruh, serta perhatian terhadap kemampuan proses IT yang minim dan rendah. Adapun tujuan program IT yaitu meningkatkan kemampuan dan kontrol IT di setiap unit bisnis, mengidentifikasi dan menangani risiko signifikan, serta meningkatkan kualitas efisiensi dan menurunkan profil risiko bisnis. Adapun alternatif yang dipertimbangkan ialah COBIT dipilih sebagai standar IT yang harus diadopsi semua anak perusahaan. Selanjutnya itu solusi yang diusulkan. Adapun program IT direncanakan dalam 2 fase yang berbeda. Yang pertama itu pra-perencanaan. Pada tahap ini dilakukan hal-hal seperti membentuk tim, melatih COBIT, dan melakukan tinjau struktur organisasi, serta melakukan uji coba dan melakukan presentasi final ke manajemen puncak untuk persetujuan. Tahap kedua yaitu implementasi program. Program ini mengikuti siklus yang berulang, yaitu menentukan pendorong, menentukan status evaluasi EJIT saat ini, serta menentukan tujuan implementasi dan memantau manfaat dan mempertahankan program. Selanjutnya itu menentukan ruang lingkup program. Adapun ruang lingkupnya itu merupakan semua entitas grup. Selanjutnya itu metodologi dan penyelarasan program. Adapun metodologi yang digunakan ialah penggabungan tujuan bisnis dan risiko bisnis terkait TI ke dalam sebuah alat berdasarkan panduan COBIT. Selanjutnya itu hasil program, yaitu program AJIT memfasilitasi berbagai pengetahuan melalui intranet dan vendor. Laporan detail tentang fasilitasi dengan unit bisnis akan dibuat berdasarkan program AJIT, serta laporan kemajuan dari Akumai Corporation. Selanjutnya itu resiko program. Antara lain seperti atasan harus mendukung program ini di semua tingkatan, unit lokal harus merasakan manfaat nyata dari program tersebut, atau bukan sekedar ikut-ikutan, serta manajemen harus ikut terlibat dalam menjalankan program. Selanjutnya itu pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan seperti komite risiko, komite eksekutif TI, tim tata kelola, staf kepatuhan, manajemen regional, manajemen eksekutif tingkat entitas lokal, dan jasa audit internal. Selanjutnya melakukan analisis biaya dan manfaat. Manfaatnya ialah meliputi peluang bisnis, pemenuhan tujuan, peningkatan layanan, dan pengurangan biaya. Adapun biayanya mencakup manajemen, sumber daya, pelatihan, dan penilaian unit bisnis.